والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة للعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى. Momen daripada Idul Fitri ini adalah bagaimana agar kita mengingat daripada orang tua kita, keluarga kita yang telah meninggalkan atau telah meninggal dahulu, atau telah meninggalkan kita, atau telah dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan, wa yunadi kullu wahidin bi sautin hazin al-bamarrah. Di dalam I'anah dikatakan, mereka mayit-mayit itu, ruh-ruh itu, mereka memanggil sampai 1000 kali dengan panggilan yang hazin, yang sangat menyedihkan. Apa kata mereka? Ya ahli, wahai keluargaku, wa aqrabi, wahai kekerabat-kerabatku, wa waladi, wahai anak cucuku, mansak wa ya mansakunu buyutana, wahai orang-orang yang menempati rumahku, waya walabisu thiyabana, orang-orang yang menggunakan pakaianku, waqtasamu amwalana, wahai orang-orang yang membagi-bagi hartaku. Hal minkum min ahadin yadhkuruna wa yufakkiruna fi gurbatina. Adakah di antara kalian, wahai keluargaku, yang masih ingat denganku? Adakah di antara kalian yang masih ingat denganku? Karena aku berada di tempat yang jauh. Wa nahnu fi sijnin tawil wa hisnin syadid. Dan aku berada di tempat yang jauh, dan aku di tempat pengasingan, di penjara, di kubur yang sangat sepi. Farhamuna yarhamukumullah. Kasihanilah aku, maka Allah akan mengasihanimu. Wala tabkhalu alaina. Janganlah kalian pelit bersedekah, niatkan untukku. Janganlah kalian pelit untuk menyampaikan pahala Fatihah, pahala zikir kepadaku. Qabla an tasiru mislana. Sebelum kalian pun akan sama, kau akan rasakan seperti apa yang aku rasakan. Ya ibadallah, innal fadla allazi fi aidikum kana fi aidina. Wahai hamba Allah, sesungguhnya apa yang kau miliki, harta benda, pangkat jabatan yang kau miliki dulu, aku sudah punya. Aku juga dulu punya harta. Wa kunna la nunfiqu minhu fi sabilillah wa hisabuhu wa baluhu alaina. Tapi aku tidak gunakan itu harta untuk taat kepada Allah, yang akhirnya sekarang aku mendapatkan daripada siksaan dari Allah, hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah keluarga kita yang telah mendahului kita. Mereka sangat mengharapkan bantuan kita. Mereka itu sangat mengharapkan daripada bantuan kita. Di dalam kitab An-Nawadir, Imam Syihabuddin Al-Quluyubi bercerita, ada seorang ulama yang bernama Syekh Mursi. Beliau biasa beritikaf di masjid yang jauh dari rumahnya. Maka satu ketika Syekh Mursi ini, beliau berjalan kaki menuju ke masjid itu. Ternyata beliau itikaf di masjid itu. Di samping masjid itu ada kuburan. Malam hari Syekh Mursi bermimpi melihat banyak orang yang berpakaian putih. Kemudian ada orang yang membawakan makanan, membawakan daripada makanan atau jatah untuknya, sehingga mereka bergembira. Namun ada satu orang yang berpisah dari kelompok itu, dia menangis dan memakaikan pakaian yang lusuh, pakaian yang kotor. Lalu Syekh Mursi bertanya, kenapa kau tidak bahagia sebagaimana teman-temanmu? Maka orang itu mengatakan, wahai Tuan, sebenarnya tempatku, rumahku bukan di sini, di Irak ini, di Basrah, jauh dari sini. Dulu pernah orang tuaku mengajakku berangkat haji, kemudian di perjalanan aku meninggal di sini.
dan sudah lama aku meninggal di sini. Orang tuaku tidak pernah ingat denganku. Dia lupa kepadaku. Sedangkan yang kau lihat itu adalah mereka yang dikirimkan pahala Fatihah, dikirimkan sedekah. Mereka bergembira, sedangkan aku tidak ada yang ingat kepadaku. Tidak ada keluargaku yang ingat. Maka sampaikanlah salamku kepada orang tuaku. Maka kemudian ketika Syekh Mursi ini terbangun, beliau pergi mencari orang tuanya. Lalu dikatakan, wahai tuan, wahai bapak, apakah dulu engkau pernah punya anak? Maka dia bilang, betul, aku punya anak. Anakku meninggal jauh dari sini. Aku didatangi oleh anakmu dalam mimpiku, bahwa dia sekarang sedang sengsara karena tidak ada satupun orang yang menyampaikan pahala kepadanya. Maka menangislah ibu bapak itu di pangkuan Syekh Mursi, mengatakan, betul, sudah puluhan tahun dia meninggal, tidak pernah aku ingat kepadanya. Sudah puluhan tahun dia anakku meninggal, maka aku tidak pernah ingat kepadanya, tidak pernah berzikir, tidak pernah bersedekah kepadanya. Wahai Syekh Mursi, kata orang itu, terima kasih engkau telah mengingatkanku. Lalu ia bersedekah 1000 dirham untuk anaknya itu. Singkat cerita, Syekh Mursi pun didatangi oleh anak itu dalam mimpi, dan dia bersyukur, wahai tuan, wahai Syekh, apa yang disedekahkan oleh orang tuaku sampai kepadaku. Sekarang Allah mengangkat derajatku dan aku tidak sedih lagi. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita ingat dengan keluarga kita yang telah meninggalkan kita. Jangan kita pelit dimanapun kita. Sampaikan minimal suratul Fatihah, niat pahalanya sampai kepada keluarga kita. Jangan kita lupa, walaupun sudah ratusan tahun meninggal dunia, mereka masih mengharapkan daripada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, membimbing kita, dan semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim.